Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau berbagi resep nastar yang glowing, enak, lembut dengan resep ekonomis tetapi rasa tetap premium. Nastar ini cocok banget jadi ide jualan di saat hari raya seperti ini atau mau jadi cemilan di rumah. Daripada penasaran, yuk langsung kita buat sama-sama. Untuk teman-teman yang baru saja mengunjungi channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan, ada margarin, butter, gula halus, tepung terigu, selai nanas, susu bubuk, tepung maizena, dan kuning telur. Siapkan margarin dan butter, kemudian kita masukkan gula halus, masukkan semuanya. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Sampai seperti ini. Oke, ini sudah cukup dan mixernya mau saya matikan. Masukkan 4 butir kuning telur ke dalam adonan, masukkan semuanya. Kemudian mixer lagi sampai tercampur rata. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Sampai seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Saya sisihkan mixernya, kemudian lanjut aduk dengan spatula. Masukkan susu bubuk dan tepung maizena. Masukkan semuanya, kemudian aduk kembali dengan spatula. Sampai seperti ini sudah cukup. Tambahkan tepung terigu. Saya pakai tepung terigu segitiga ya. Masukkan pada tahap pertama. Aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai seperti ini. Kemudian masukkan kembali tepung terigunya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai seperti ini. Kemudian tambahkan lagi tepung terigu untuk yang terakhir. Di sini saya pakai 1 kilo tepung terigu ya, teman-teman. Aduk lagi sampai tercampur rata, sampai adonannya bisa dibentuk. Tujuan saya memasukkannya secara bertahap adalah agar konsistensi adonan itu sesuai yang kita mau. Nah, seperti ini sudah cukup, ini sudah bisa kita bentuk. Karena konsistensi adonan nastar itu sangat penting. Kalau kelembekan nanti adonannya melebar, tapi kalau keras nanti juga sulit mencetaknya. Oke, sekarang kita cetak. Ini saya pakai sendok ukur ukuran 7,5 gram atau 8 gram. Saya ukur pakai sendok ukur seperti ini, kemudian kita bentuk-bentuk, lalu masukkan selai nanas yang sudah dibulatkan, lalu ditutup pakai kedua tangan dan dibulatkan pakai 2 telapak tangan seperti ini sampai bentuknya bulat sempurna. Pastikan ketika membulatkan itu padat ya teman-teman, agar nanti isinya itu tidak kopong. Lanjutkan sampai selesai.
Oke, ini sudah selesai, sudah saya bentuk semuanya. Dari 1 kilo tepung terigu bisa menghasilkan 2 loyang ukuran 40 x 60 cm. Hasilnya banyak banget ya 1 kilo tepung. Setelah ini siap kita oven. Saya oven dengan suhu rendah yaitu suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit agar di dalam adonan nastar ini nanti matang sempurna. Saya pakai oven gas, saya masukkan bagian atas dan bawah ya teman-teman. Oven sampai matang. Sambil nunggu matang kita buat olesannya. Ini siapkan 3 butir kuning telur, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh susu kental manis, kemudian aduk rata. Tambahkan pewarna kuning telur, saya pakai pewarna Raja Wali. Kalau teman-teman mau pakai merek lain itu boleh banget. Ini saya 1 tetes atau 2 tetes secukupnya aja, disesuaikan dengan warna yang kita mau. Aduk sampai tercampur rata seperti ini teman-teman. Kenapa minyak goreng saya masukkan akhir? Tujuannya adalah agar warnanya dari kuning telurnya ini bisa tercampur dulu ya, karena kalau dicampur minyak nanti warnanya itu sulit menyatu. Jadi saya masukkan minyak gorengnya ini terakhir. Terakhir masukkan minyak goreng 1 sendok teh saja ya teman-teman, agar memberikan efek kilap dari glowingnya nastar nanti. Kemudian aduk sampai tercampur rata, jangan sampai ada minyak yang tidak tercampur ya teman-teman. Dan ini siap kita gunakan. Dan ini alhamdulillah kue nastarnya udah matang. Kalau dengan suhu yang rendah itu nastarnya tidak akan retak ya teman-teman. Jadi itu tips triknya. Kemudian ini mau saya oles dengan bahan olesan. Olesnya itu ketika nastarnya masih hangat-hangat ya teman-teman. Saya pakai kuas seperti ini. Kemudian saya oleskan di atas kue nastar seperti ini ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini hasilnya setelah saya oles semuanya. Warnanya nih jadi glowing banget ya teman-teman, karena dengan bahan olesan tadi. Kemudian ini saya oven dengan suhu 100 derajat selama 10 menit. Dan ini hasilnya setelah matang ya teman-teman, masih tetap glowing dan bagus. Ini kita tunggu dingin, kemudian siap dimasukkan ke dalam toples. Untuk toplesnya ini terserah teman-teman ya, mau toples ukuran berapa aja boleh banget. Kalau di sini aku pakai toples 500 gram dan 600 ml. Masukkannya cepet aja teman-teman setelah nastarnya benar-benar dingin, agar nanti nastar tidak mudah berjamur. Kunci dari nastar yang glowing adalah ketika mengoven yang pertama tadi, agar nastarnya matang itu harus dengan suhu yang kecil sehingga nastarnya itu tidak retak. Jadi nanti ketika bahan olesannya dioleskan ke atas nastar itu olesannya bagus banget. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah, dari 1 kilo tepung bisa menghasilkan 5 toples loh teman-teman. 3 toples ukuran 600 ml, 2 toples ukuran 500 gram, dan setengahnya ini toples 500 gram ya teman-teman, atau kurang lebih bisa 250 gram. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.